gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairuni Indrasari, pengajar di SMA Negeri 2 Pamekasan. Hari ini saya mengikuti kegiatan diseminasi yang diadakan oleh Ibu Febi. Nah, dari diseminasi tersebut saya mendapatkan banyak pelajaran baru, terutama mengenai budaya positif dan restitusi tentang penyelesaian masalah. Berikutnya saya akan berusaha untuk menerapkan ilmu baru tersebut dalam kelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama anggota kelas 10 IPA 4 telah menjalankan kesepakatan kelas bersama wali kelas saya, yaitu Ibu Febi. Yang mana dengan adanya kesepakatan ini, saya merasa lebih aman dan nyaman. Sehingga anggota kelas 10 IPA 4 menjalankan kesepakatan ini dengan nyaman. Dan apabila ingin menjalankan kesepakatan kelas dengan sempurna, maka anggota kelas 10 IPA 4 harus konsisten untuk menjalankannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA 2 Pamekasan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini CGP Angkatan 5 atas nama Ibu Febi CGP Angkatan 7 atas nama Raden Ajeng Febiati Handayani SPD akan mendiseminasikan budaya positif modul 1.4. Saya sebagai moderator, ya, Ibu Yuni Maharani, akan memperkenalkan diri sebagai CGP Angkatan 5. CGP Angkatan 5 kemarin sudah usai, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Untuk menyingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada narasumber Ibu Febianti Handayani untuk mendiseminasikan modul 1.4 yaitu budaya positif. Silakan Ibu Febi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Bapak Ibu guru hebat Semada yang saya hormati, dan juga rekan-rekan di sini belum hadir BK dan TU ya. Mudah-mudahan sebentar lagi juga bisa menghadiri. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga dapat menghadiri acara atau menghadiri undangan dari saya pribadi, yaitu acara diseminasi tentang budaya positif.
Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita mengenalkan kepada Islam, dan mudah-mudahan kelak di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya juga yang kedua ya, saya menghaturkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan pada hari ini untuk menghadiri diseminasi saya. Mungkin saya awali dengan pantun, karena sudah kebiasaan kita berpantun ya Bapak ya, karena di GGP itu. Pagi-pagi minum kopi, ditemani biskuit kongguan. Pagi ini bersama rekan-rekan Besti, diseminasi ini kupersembahkan. Selamat cakepnya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan bisa fokus semua 1 jam ke depan. Mudah-mudahan bisa memberikan ini pengajar praktik saya dan fasilitator saya Bapak Ibu. Kemudian pembahasan saya ya, ada 5, yaitu nanti disiplin positif, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kemudian kita masuk kepada materi. Ketika Bapak Ibu mendengar disiplin, apa yang ada di benak Bapak? Kurang enak ya. Silakan, ada yang punya pendapat? Oke. Bu Iswati, silakan. Ya, kalau disiplin itu dasarnya dianggap sesuatu yang aturan itu dilaksanakan. Kalau tidak melaksanakan berarti ada sanksinya. Gitu. Yang begitu juga kita siswa tidak di dalam kelas juga kita harus menerapkan disiplin untuk siswa kita sebagai guru gitu. Ya itu menurut pandangan. Ya disiplin itu sebenarnya luas artinya gitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang lainnya? Saya Bu. Iya, silahkan sebentar Mbak ya, Pak. Oh ya, terima kasih Bu Febi. Nama saya Bapak Siddiq Hidayat. Saya juga CKP Angkatan 5. Terima kasih atas waktunya. Kalau bicara tentang disiplin, bayangan kita pasti adalah sesuatu aturan yang berlaku dalam suatu instansi disiplin dan harus ditaati gitu. Dan ini terbayang kalau disiplin itu harus ada aturan yang jelas. Kalau tidak mengikuti aturan itu mesti ada hukuman di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Febi. Terima kasih Pak Siddiq atas tanggapannya. Saya langsung yang Bu Yuni ya, biar dua arah. Baik dari Bu Iswarni ataupun dari Pak Siddiq tadi sudah sedikit memberikan penjelasan atau tanggapan. Pak Cuy tadi ada mau bertanggapan juga, silakan. Terima kasih. Nama saya bukan Pak Coy. Nama saya Hurianto. Tapi apalah arti sebuah nama. Terima kasih waktunya yang diberikan pada saya. Jadi kalau kata disiplin ini yang terbayang bagi saya itu sesuatu yang menegangkan gitu. Itu aja, terima kasih. Baik, kasih Pak Hurianto, Bu Iswarni dan Pak Siddiq ya. Jadi yang terbayang cara disiplin itu adalah kalau Pak Siddiq tadi aturan ya kata Bu Iswarni, kaitannya dengan aturan, menaati aturan, kemudian jika tidak mengikuti aturan maka ada hukuman gitu, sehingga menegangkan. Menurut Pak Hurianto gitu ya Pak ya. Kalau nggak tegang nggak enak Bu. Iya. Rekod ya Pak ya. Baik, itu mungkin yang kita pahami semua seperti itu. Makna disiplin itu saat ini yang kita pahami kan seperti itu. Sehingga disiplin ini untuk
menjadikan disiplin sepertinya memang membutuhkan usaha yang cukup menegangkan, yang pada akhirnya ujungnya mungkin nanti orang yang ingin membuat kita disiplin seperti misalkan tatip ya, mungkin akan menjadi musuh bagi siswa kalau di sekolah. Benar nggak sih? Jadi guru-guru tatip itu lebih ditakuti oleh oleh siswa. Kayak misal saya dulu pernah ditatip, kalau sudah ada Bu Habi langsung lari-lari gitu. Sehingga takut dikoreksi mana yang salah dari sikapnya atau apa yang kurang begitu. Nah, sehingga menegangkan seperti kata Pak Dorianto. Baik, ini yang kami dapatkan di modul 1.1 ya, bahwa makna disiplin itu sebenarnya adalah kontrol diri gitu ya. Kontrol diri, belajar mengontrol diri dengan menggali potensi yang ada pada diri kita, ya pada diri murid juga berarti, agar tercapai suatu tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai atau nilai-nilai kebajikan universal. Dan motivasinya itu adalah motivasi internal atau intrinsik gitu. Nah, jadi yang ingin kita raih adalah di sini kan adalah disiplin yang positif ya. Sehingga nanti bagaimana menjadikan siswa-siswa kita ini memiliki meyakini bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang diyakini yang ingin kemudian dilakukan oleh dirinya sehingga menjadi sesuatu yang mulia. Nah, sehingga nanti tidak masalah aturan. Nah, itu mungkin nanti adalah konsekuensi yang mungkin sudah disiapkan, akan tetapi kontrol dirinya itu yang harus kita kemudian lebih diupayakan untuk ada di dalam siswa itu. Nah, sebagai pendidik, maka tujuan kita adalah anak yang memiliki diri ya, sehingga mereka bisa dengan mengajar nilai-nilai kebajikan universal. Ya, biasa ada Pak. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita ini ingin menjadikan anak-anak ini kita mempunyai disiplin dalam artian dia bisa mengontrol dirinya. Mana yang harus yang baik untuk dilakukan, dia dilakukan sebagai bentuk menghargai dirinya menjadi orang yang nanti menjadi orang yang mulia, orang yang baik. Tanpa ada ada ketakutan atas aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, tapi aturan sekolah itu menurut saya pribadi tetap harus ada ya. Kan tapi ketika nanti di dalam pembelajaran di kelas, ketika terjadi sesuatu yang mungkin ada sikap-sikap siswa yang kurang berkenan atau tidak semestinya, maka disitulah nanti kita bisa melakukan nanti ya ada keyakinan kelas dan restitusi yang bisa kita lakukan. Nah, jadi intinya adalah memang disiplin positif itu bagaimana kita menciptakan anak-anak yang bisa mengontrol dirinya menjadi berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kira-kira nilai kebajikan universal itu apa menurut Bapak Ibu? Yaitu nilai-nilai yang baik gitu ya, yang tidak yang baik menurut semua orang, apapun itu agamanya, rasnya atau suku bangsanya, itu tetap dianggap baik. Misalnya apa? Seperti apa misalnya kira-kira? Dianggap baik untuk semua agama. Nah, mungkin saling menghormati gitu ya. Semua agama insya Allah punya ajaran seperti itu ya. Ya, nilai saling menghargai. Apa kira-kira lagi? Selain itu, mungkin berempati, bergotong royong, semuanya mungkin mengajarkan semua agama, mau Islam, mau Nasrani, Katolik dan sebagainya, pasti
menyarankan, menganggap hal itu adalah sesuatu yang baik. Nah, inilah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebenarnya dalam agama kita pun sebenarnya sudah ada seperti itu kan ya. Nah, bagaimana karena kita ini juga hidup di sistem yang bukan Islam ya, kita hidup di dalam sistem kapitalis yang kadang itu lebih ke arah sekuler, sehingga nilai-nilai kebajikan ini perlu disepakati. Nilai-nilai kebajikan yaitu yang dari semua agama, yang juga diakui oleh semua ras dan seterusnya. Nah, sebagai salah satu contoh adalah saling menghormati dan seterusnya. Nah, kemudian, ini menurut Dr. William Glasser ya, pada irama kontrol yang dinamakan nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Dian Rosten di tahun 1998 mengungkapkan bahwa nilai-nilai kebajikan itu, bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Mungkin kalau bahasa sederhananya, kalau dalam diri kita ini adalah ketika kita meyakini ya bahwa nilai-nilai dalam agama kita itu adalah sebuah kebenaran dari Al-Khaliq, dalam hal ini adalah Allah misalkan, maka itulah yang ingin kita raih. Kita ingin menjadi orang yang sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah misalkan. Allah menyatakan misalkan kalau dalam nah itu adalah sesuatu yang terpuji, maka kita itu ingin mencapai tujuan itu gitu. Kalau gambarannya mungkin seperti itu ya, kita ingin meraih keridhaan Allah dengan menjalankan nilai-nilai amanah, jujur, tidak khianat dan seterusnya. Itu sebagai salah satu contoh. Nah, itu yang ingin kita tanamkan kepada anak didik kita, walaupun itu mungkin sulit ya di tengah-tengah kita memberikan pengajaran yang mungkin bukan pelajaran agama ataupun budi pekerti, tapi kita sebagai pendidik yang harus pintar-pintar juga mempunyai kewajiban juga untuk mengarahkan, memberikan nilai-nilai kebajikan itu bisa kemudian diterapkan pada anak didik kita. Dan ini sudah ada amanah di dalam kurikulum Merdeka ya, bahwa nilai-nilai yang ingin dicapai sudah ditetapkan di situ oleh kurikulum ya, bahwa nilai yang akan dicapai oleh Indonesia itu adalah profil belajar Pancasila. Nah, ini mungkin banyak ada 6 ya: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, juga mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Maka ini nanti akan ada di dalam mungkin RPP kita semua, bagaimana ini nanti include di dalam asesmen pada anak didik kita. Juga ada, kita punya P5 ya, ada P5 aja kita kan juga yang ingin kita nilai atau kita kembangkan sebenarnya adalah anak-anak berperilaku yang kita ini ya. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia ya. Jadi ketika seseorang itu melakukan sesuatu pasti karena 3 motivasi ini. Ketika ibu-ibu atau bapak-bapak datang tepat waktu ke sekolah, kira-kira kenapa kita kok datang jam 7 kita sudah ada di sekolah? Takut terlambat, takut presensinya terlambat gitu ya. Ada lagi nggak alasannya? Takut pada manusia, Bu. Takut pada manusia, siapakah itu? Oh, takut pada Pak Guru. Nah, bukan takut dengan kepala sekolah. Tidak tahu saya. Oh, udah tahu. Nah, sama juga guru, anak-anak juga gitu ya. Siswa juga kita seperti itu, takut tepat waktu, datang sebelum jam 7, takut dimarahi guru, seperti itu. Takut kena bobot penilaian, terlambat dan sebagainya, gitu. Nah, ini yang menjadi motivasi. Yang pertama, seseorang itu menghindari
dapat surat cinta dari bapak kepala sekolah misalnya. Akhirnya datangnya tepat waktu dan kelihatannya disiplin gitu. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik atau psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi motivasi ini bersifat eksternal. Jadi ketika nanti sudah tidak ada sesuatu yang nanti kita takuti, gitu ya, misalkan sudah tidak ada kepala sekolah, wah kita ini jadi tidak disiplin lagi gitu. Nah itu kelemahannya karena motivasinya masih eksternal. Bisa dipahami maksudnya ya. Itu pun murid juga seperti itu. Kalau disiplinnya dia tepat waktunya hanya karena takut sama guru, nah ketika guru itu tidak ada, maka dia kembali lagi tidak disiplin. Nah ini belum bisa dikatakan sebagai disiplin positif. Disiplin positif itu nanti bersifat intrinsik, harus dari dalam diri. Jadi mau ada hukuman atau ada penghargaan nanti, dia tetap menjalankan nilai-nilai yang dia yakini itu ada sesuatu hal yang begitu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi terok lemah misalnya, terok lemah. Jadi datangnya tepat waktu karena ingin dipuji oleh rekan sejawat ataupun bahkan murid, misalkan ingin dipuji oleh atasan kita, misalkan seperti itu. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama ya. Ini orang berperilaku untuk imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi disiplinnya itu karena ini dapat imbalan. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain ya, yang menurut mereka itu penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka atau yang berpengaruh bagi mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan, dan motivasi ini bersifat eksternal. Dan apabila nanti sudah tidak ada hadiah atau penghargaan, maka kembali lagi kepada semula. Jadi disiplin, tidak bisa disiplin, tidak bisa mengontrol diri sebagaimana yang seharusnya. Lalu bagaimana yang ketiga? Jadi seorang berperilaku itu, ini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya ini maksudnya nilai kebajikan universal itu tadi. Kalau kita meyakini jujur, tepat waktu itu adalah nilai-nilai yang baik, dan kita menginginkan diri kita menjadi orang yang seperti itu berarti motivasinya bukanlah eksternal. Jadi mau ada dapat penghargaan ataukah nanti ada hukuman, tetap dia akan melakukan nilai yang dia yakini itu adalah sesuatu yang mulia. Nah inilah yang ingin kita tanamkan kepada anak didik kita di kelas. Oleh karena itu nanti ada prakteknya ini. Mudah-mudahan di sini ada yang wali kelas dari sini ya. Diharapkan nanti setelah ini wali kelas itu melakukan aktivitas seperti nanti yang saya lakukan ini, sehingga menjadikan budaya positif itu ada di sekolah kita. Semakin banyak wali kelas yang nanti memiliki keyakinan kelas, mempunyai nilai-nilai yang diyakini itu adalah sebuah kebajikan yang harus diwujudkan dalam diri anak, mudah-mudahan di sekolah kita semakin aman. Maksudnya adalah semakin banyak kelas yang mempunyai keyakinan kelas, mudah-mudahan semakin sedikit hal-hal yang tidak kita inginkan, gitu ya. Pelanggaran-pelanggaran mudah-mudahan semakin berkurang. Nah ini keyakinan kelas.
kebutuhan dasar manusia. Nggak muncul ini ya gambar, karena ini terhubung wifi. Apa? Terus, nah, mungkin agak berbeda. Mungkin kebutuhan dasar manusia ini kalau menurut siapa ini? Oh, ini wifi-nya berarti Pak. Gak apa, ini saya lanjutkan aja. Insyaallah hafal kebutuhan dasar manusia menurut siapa ya Pak ya? Saya lupa ya. Oh, berarti ini wifi-nya yang sedang. Ah ya, maaf sebentar beda. Oke, harus update katanya. Benar ya? Ini harus update. Ya benar ya, apply. Nggak lama ini. Iya, ada PDF-nya. Saya PDF aja ya. Ada videonya, saya nanti terpisah. Ini karena HP-nya juga, laptopnya juga yang agak masuki sudah tua ya, kayak orangnya ini, jadi nggak semua. Itu kondisi zero itu dihapus, Bu. Mana? Yang mana? Itu game perang itu dihapus. Oh iya, ini karena laptopnya anak saya, jadi banyak sekali. Game perang itu yang saya ngomong. Apa namanya negeri tak tahu. Pak Muayes, Bu Is, Bukan. makin ke belakang. Makin ke belakang. Ya. Nah ini pasti kebutuhan dasar manusia. Ya, ini kebutuhan dasar manusia yaitu pertama iman kebutuhan dasar manusia, ibarat termasuk anak kita ya, bertahan hidup. Nah, dia juga punya kebutuhan dan rasa diterima. Dia juga pengen, yang namanya manusia itu pengen punya kebebasan, ingin kesenangan dan punya penguasaan atau punya power gitu ya. Nah, setiap anak didik juga menginginkan memiliki ini yang kita tidak boleh lupakan ya Bapak Ibu. Kadang anak kita bersikap mungkin menurut kita tidak disiplin, tapi sebenarnya dia menginginkan sesuatu, ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Misalkan dia nyanyi-nyanyi di kelas, misalkan mengganggu temannya, suaranya ngebas kayak anak saya ya, Ijong ya, mungkin di sini Bu Nufus juga pernah ngajar di kelas saya. Suaranya Ijong itu kan ngebas gitu ya. Jadi ketika dia bicara banyak saja sudah berisik, bikin kelas itu jadi gak nyaman. Nah, ini juga jadi tuh Mas Ijong. Tapi Mas Ijong itu sebenarnya dia kebutuhannya adalah kesenangan dia ingin senang kalau misalkan dia nyanyi atau kadang jahili temannya itu merupakan kesenangan juga tersendiri. Nah ini yang mungkin nanti kita membantu anak kita untuk menjadi anak yang kemudian diterima di kelasnya kembali gitu. Jangan sampai kemudian karena di kelas itu yang nggak suka biasanya marah gitu, marah kepada Ijo dan akhirnya adu mulut, akhirnya dan jadi konflik di dalam kelas. Akhirnya dikenal lagi sebagai anak di kelas. Sirajul Muluk, Sirajul Muluk, iya Bu ya kan? Dia kan suaranya besar. Dia kalau ngomen temennya itu pedes gitu kan kalau ngomongnya itu lama. Besar. Dan nggak mau berhenti kalau sudah ngomong itu. Jadi temannya merasa nggak nyaman. Nah, akhirnya adu mulut. Nah itu terjadi di kelas saya. Makanya saya kemudian lakukan restitusi untuk Mas Ijal. Nanti saya tampilkan contohnya. Untuk supaya terjadi disiplin positif kepada anak yang bisa kita lakukan secara mungkin hal kecil yang bisa kita lakukan itu adalah dengan melakukan keyakinan kelas. Nah, bagaimana apa keyakinan kelas itu? Ya keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan di
sekolah. Kalau di sekolah kan sudah ada tata tertib, perintahnya apa, yang dilarang apa, bahkan dengan bobot pelanggarannya bagaimana. Itu kan terperinci. Namun kalau keyakinan kelas ini nanti lebih abstrak ya, yang kemudian menjadi pernyataan-pernyataan yang diyakini oleh anak-anak sebagai sesuatu yang baik, yang mereka harus bisa menjadi nilai-nilai itu, yang harus bisa menerapkan nilai-nilai itu di kelas mereka, gitu. Nah, inilah yang kemudian sehingga nanti keyakinan kelas ini pernyataan-pernyataannya tidak boleh terlalu banyak supaya nanti mudah dipahami. Misalkan kalau di kelas saya, nanti saya coba kasih lihat untuk di kelas saya. Kemudian semua warga kelas ini harus berkontribusi ya di dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi nanti pembentukan keyakinan kelas itu memang diawali dengan diskusi dulu, mengajak anak-anak untuk menilai mereka ingin seperti apa yang membuat mereka nyaman di kelas, nilai apa yang mereka anggap sesuatu yang baik, yang mulia gitu ya, sehingga mereka nanti merasa nyaman ada di dalam kelas. Dan ketika itu sudah diyakini, maka nanti ketika siswa keluar dari apa yang mereka yakini, kita mudah untuk mengembalikan mereka ke dalam posisi yang seharusnya yang sudah mereka yakini gitu. Nah, ini kesepakatan kelas saya. Sebelumnya ada video proses pengambilan keyakinan kelas itu. Mudah-mudahan bisa di-setel videonya. Ini ya, ini awal ketika saya mengajak mereka berdiskusi, menanyakan nilai-nilai apa yang baik menurut mereka, yang harus mereka miliki dalam diri mereka, gitu. Jadi setiap anak mempunyai kontribusi. Menurut saya harus gitu, harus ada solidaritas. Satunya bilang harus menghormati ibu, kalau bicara nggak boleh keras-keras katanya. Jadi hasilnya seperti yang saya nanti sampaikan dari kelas saya. Nah, setelah saya kasih masukan seperti itu, maka mereka mencantumkan apa yang mereka yakini di dalam di kertas, kemudian mereka tempel, gitu ya. Jadi ini mungkin setiap anak berkontribusi memberikan nilai yang mereka yakini, nilai kebajikan yang mereka yakini, yang mereka juga ingin terapkan pada diri mereka dan juga pada teman-teman mereka. Nah, kembali kepada PPT tadi. Nah, inilah hasil kesepakatan kelas kami. Kesepakatan kelas 10 MIPA 4. 1. Mengejek sewajarnya, tidak berlebihan. Maksudnya ini mengejek itu boleh katanya, tapi rasakan masih wajar bu katanya. Mungkin dalam artian mereka itu ingin apa ya, guyon gitu ya. Sebenarnya itu mereka ingin mengatakan guyon lah ya. Kemudian katanya diperbolehkan minta izin ke kamar mandi. Nah, mempunyai solidaritas, dilarang cepu, tetap solidaritas, saling membantu, tidak menyela omongan guru. Ini saya rangkum dari yang sudah anak tempelkan di depan tadi, gitu. Nah, ini saya rangkum ada sekitar yang senada ini seperti ini. Kita kelompokkan, kita kumpulkan dulu yang senada. Ini ada 17.
jangan mencuri, kemudian perbanyak hubungan solidaritas. Ini kan berkali-kali disebutkan oleh anak-anak ya. Tidak makan saat pelajaran, tidak boleh tidur saat pelajaran, tidak boleh membuli, tidak boleh pacaran, tidak boleh membawa anak kelas lain masuk ke dalam kelas. Nah, ini ternyata di kelas saya kemungkinan terjadi ada anak kelas lain masuk ke kelasnya dan pacaran di kelas kami, sehingga muncullah keinginan tidak mau ada orang pacaran di dalam kelasnya. Nah, ternyata kejadian mereka ya. Nah, kalau sudah diringkas seperti ini, misalkan seperti ini, ya. Jadi kalau kita ambil setelah dari banyak sekali tadi itu kita jadi dikelompokkan yang gampang untuk diingat oleh anak-anak kita. Yang pertama hormat. Kata kuncinya adalah hormat. Jadi kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, itu sudah masuk tadi yang berapa poin. Menghormati termasuk di dalamnya itu guru, kemudian berarti teman-teman mereka juga, kemudian menghormati terhadap barang milik orang lain, masuk ke dalamnya ini. Kemudian yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, ini berarti ada beberapa poin yang juga satu kelompok dengan ini. Ya, kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok ya, dan tidak saling peduli satu sama lain. Jadi solidaritas itu masuk ke dalam ini. Bu Lutfi bisa duduk di depan juga. Oh iya. Pasti ya. Ayo maju lagi. Ya baik, itu tadi keyakinan kelas kami. Mungkin dari sini dulu, mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu atau pertanyaan. Ya, silakan Bu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kata disiplin itu yang sikap apa ya diajarkan mungkin mulai dari lahir sama orang tua kita. Nah, bisa saja orang tua atau wali murid itu beruntung sekali dengan adanya pendidikan jika disiplin yang sudah ditanamkan di rumah akan menambah disiplin lain yang berasal dari sekolah. Tetapi sangat rugi sekali orang tua dari siswa itu jikalau disiplin yang sudah ditanamkan di rumah terjadi obrak-abrik atau malah siswa itu sebaliknya menjadi hancur tata krama atau disiplin yang sudah dilakukan, yang sudah diajarkan dengan susah payah dengan orang tua siswa. Nah, yang saya tanyakan, yang fenomena yang terjadi di sekolah, mungkin kalau kata disiplin itu sikap yang selalu dipunyai siswa, saya rasa aman saja dan tidak ada kita akan aman-aman dan enjoy dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Nah, kira-kira menurut Ibu Febi bagaimana caranya
broken home tidak memiliki disiplin sama sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Zakia. Ini juga permasalahan kita bersama itu ya. Karena kondisi siswa itu yang berbeda-beda seperti yang dikatakan Bu Zakia. Ada yang sudah dari rumah tertanam baik disiplinnya karena mungkin orang tuanya betul-betul perhatikan pendidikan anak, akhlaknya diperhatikan. Tetapi ada juga kondisi siswa kita yang broken home, sehingga pendidikan itu yang seharusnya menjadi tugas utama dari orang tua di rumah akhirnya tidak didapatkan. Mereka mendapatkannya dari luar, tidak ada kedekatan dengan orang tua, sehingga menjadi mungkin dalam tanda kutip liar ketika di sekolah akhirnya terbawa dan mempengaruhi kepada yang lain, dan akhirnya semakin kacaulah kelas kita ya. Bisa kita bayangkan gitu, betapa kita yang kesulitan gitu ya, mau memulai pelajaran juga saya rasakan, memulai pelajaran tapi masih belum bisa tenang gitu. Nah, itu sebagai seorang pendidik yang pertama yang harus kita tanamkan bahwa kita adalah seorang pendidik. Nah, yang pendidik itu adalah menuntun. Tugas kita adalah wilayah di sekolah. Memang mendidik anak, menanamkan disiplin positif atau dalam agama kita adalah akhlak gitu ya. Mungkin bahasanya kita dalam pandangan Islam itu akhlak ya. Di sini adalah disiplin positif. Ini bukan tugas kita sendiri. Akan berat sekali kalau tugas ini hanya ditimpakan kepada guru. Tapi memang harus ada kolaborasi ya antara orang tua, guru ya, dengan ketika di sekolah itu berarti guru yang menangani siswa, kemudian ketika kembali ke rumah maka kontrol dari orang tua itu juga yang dibutuhkan. Lalu bagaimana ketika menghadapi anak-anak yang seperti tadi ya, Zakia? Ya. Secara praktis yang bisa dilakukan ya tetap seperti ini Bu. Ya, jadi kita di dalam kelas kita selama di sekolah anak kita itu harus bisa diatur dengan adanya tata tertib. Yang kedua, secara lebih kecil lagi di kelas kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tadi keliaran mereka itu, mereka harus meyakini ini. Keyakinan kelas itu saling menghormati. Setiap yang ada di anggota kelas itu, baik guru ataupun murid harus saling menghormati dan menghargai. Jadi ketika nanti ada permasalahan, misalkan dia mau abrik tempat duduk misalkan, atau mengganggu temannya, nah kita bisa panggil mereka. Makanya nanti ada satu lagi yang secara praktis bisa dilakukan, itu adalah restitusi ya. Nah, nanti kan sampai di sini kita akan melakukan restitusi, bagaimana mengajak siswa berdiskusi apakah betul apa yang dilakukan dia. Kita mengajak mereka berdiskusi introspeksi diri gitu ya. Jadi nanti materinya adalah restitusi. Dengan restitusi itu nanti anak-anak bisa menyadari kembali, dikembalikan lagi kepada keyakinan kelasnya. Bukankah kita sudah memiliki keyakinan kelas yang menyatakan bahwa anak-anak, makanya ini harus kita tempel ya. Tapi di kelas saya belum ditempel Pak belum sempat nempel. Mungkin yang ada ini di kelasnya, saya lihat itu di kelasnya Bu Eva kalau nggak salah ya. Kelasnya Bu ini sudah ada nggak ditempel keyakinan kelas? Nah, oke, nanti kita setelah meyakini ini kita tempel sehingga ini mungkin akan menjadi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap anggota di kelas. Sehingga ketika anak kita misalkan menunjukkan sikap-sikap yang di luar keyakinan kelas, kita bisa panggil dengan cara berdiskusi. Bukankah kita sudah meyakini bahwa ini menjadi nilai yang harus kita hargai dan kita percaya ini adalah sesuatu yang baik, maka seperti itu lagi. Kalau nggak mempan juga, ya berarti kembali kepada posisi kontrol nanti yang akan saya jelaskan setelah ini. Berlanjut Bu ya, karena materi belum selesai. Oke. Ini ada sebuah pertanyaan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak diam menggambar pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup
dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba menjadi gagap dan saat berupaya menjawab. Nah, seluruh kelas akhirnya tertawa melihat perilaku Iva yang tergagap tersebut. Dan Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Eva menertawakannya dan malu luar biasa. Malahan Iva disuruh maju ke depan dan berdiri di depan kelas hidup karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Dan kelas semakin ramai gaduh, anak-anak tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap Iva? Kenapa alasannya? Setuju alasannya kenapa? Kalau enggak setuju alasannya mengapa? Alasannya apa? Menurut Bapak dan Ibu, apakah tindakan Pak Seno ini adalah sebuah hukuman ataukah konsekuensi? Nah, tolong memberikan alasan. Mungkin Ibu Lutfi. Lutfi, saya tidak lama-lama ya, itu sendiri anak mau masuk kelas, anak aja. Kalau saat ada briefing sudah selesai. Untuk pertanyaan yang ada di di slide itu kan tentang kejadian Pak Seno, mungkin dari kita guru sering melakukan seperti itu, ya. Bukan sering, kadang kala tidak sering, tapi maksudnya sering itu selalu ya. Tapi ini sekali waktu kita ada seperti itu. Kalau yang dilakukan Pak Seno seperti ini, misalnya seperti Ivan tadi tidak menguasai ya keadaan siswa itu, karena memang siswa itu tidak menguasai terhadap matematika itu, kemudian langsung memberikan pertanyaan tidak anaknya bisa artikan dan sebagainya. Kalau seperti itu, apalagi anak-anak itu si Ivan tadi disuruh maju di depan kelas, walaupun itu adalah temannya sendiri, tapi kalau seperti itu saya kira juga mempengaruhi karakter siswa itu sendiri, menjadi malu, tidak enak dan sebagainya, sehingga anak tersebut rasa percaya pulang dirinya hilang sama sekali. Tidak setuju, dan saya Bu Baby, saya sendiri sering melakukan seperti itu. Kalau saya misalnya saya menerangkan di depan kelas, kemudian anak itu sibuk dengan ngomongnya sendiri, pekerjaannya sendiri, langsung saya kembalikan ke siswa menanyakan apa yang saya terangkan tadi, misalnya anak-anak itu kelagapan, misalnya seperti itu. Tapi hukuman saya tidak seperti itu. Saya ingatkan lagi, harus konsentrasi mendengarkan apa yang diberikan guru, kemudian pertanyaan sehingga bisa menjawab, sehingga anak tersebut tidak merasa dirinya menyalahkan dirinya sendiri, tapi kepercayaan dirinya masih ada. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ini kita beri plus Bu. Saya mungkin berikan. Kalau berarti ini berarti termasuk menghukum ya Bu ya. Nah ini yang harus kita hindarkan. Kita sudah bukan zamannya untuk lagi menjadi penghukum bagi anak. Baik, materi berikutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya Alhamdulillah jika banyak guru yang semacam itu, karena kejadian banyak sekali masih kejadian di beberapa sekolah, di media sosial kita mendapatkan berita bahwa anak diapakan gurunya gitu. Masih ada juga, bahkan mohon maaf ada yang sampai dilecehkan dan sebagainya. Ya itu kita hindarkan ya. Ini yang punya hukuman yang dilakukan Pak Seno itu ketika tadi anggaplah mempermalukan Iva di dalam kelas tadi, itu termasuk adalah hukuman. Yang karena dikatakan hukuman karena tidak berencana atau tiba-tiba diperlakukan justru tunjuk hidung, sehingga makin ramailah yang namanya kelas itu. Ya. Jadi anak tidak dilibatkan, artinya tidak dimintai persetujuan akan diperlakukan seperti itu. Dan sifatnya adalah satu arah. Jadi hanya dari guru saja yang memberikan hukuman tanpa anak itu sebenarnya suka nggak diperlakukan seperti itu. Kalau kita kembali kepada keyakinan kelas tadi, ketika nanti guru misalkan yang tidak menghormati siswa bisa mengingatkan gurunya. Bukankah kita punya keyakinan kelas bahwa kita saling menghargai? Mungkin dengan bahasanya nanti tentu yang lebih bijak ya, kalau guru murid mengingatkan gurunya. Atau guru kemudian memperlakukan siswanya juga seharusnya menghormati ketika kita punya keyakinan kelas. Makanya keyakinan kelas itu harus kita tempel
sehingga semua yang ada di dalam kelas itu akan merasa aman dan nyaman. Tidak ada lagi pembulian dari teman-temannya. Kemudian guru juga tidak bisa mungkin memberikan hukuman sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Seno tadi. Ya, apalagi memberikan hukuman fisik. Guru matematika, Bu Febi misalkan, pas saat pelajarannya siswanya nggak bisa, siswanya disuruh lari lapangan 10 kali. Itu kan nggak ada hubungannya dengan pelajaran. Itu dikatakan sebagai hukuman. Jadi hukuman itu adalah yang tiba-tiba dan tidak sesuai, yang tidak dibicarakan sebelumnya, dengan tidak disepakati dulu sebelumnya oleh siswa, dan itu biasanya menyakitkan siswa seperti yang katanya Bu Lutfi tadi, melukai harga dirinya. Nah seperti itu. Lalu apa yang kita dapatkan ketika kita menghukum anak itu? Apakah anak itu akan menjadi disiplin? Tidak, dia menjadi orang yang gagal, merasa dirinya adalah gagal, semakin gagal. Akhirnya kalau tidak didampingi terus anak itu akan semakin kedepannya akan semakin orang yang menunjukkan jati dirinya dengan cara-cara yang salah gitu. Gitu. Nah, berbeda dengan konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi berbeda Ibu ya. Jadi konsekuensi itu adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana. Misalkan sudah ada kesepakatan dan seperti itu. Nah, kalau misalkan sekolah ini ada tata tertib kan sudah dipelajari, ditandatangani dan berarti disepakati kan begitu. Jadi ketika nanti anak melakukan sebuah sesuatu sikap yang di luar yang diharapkan, maka ada konsekuensi berupa tata tertib. Itu menjadi suatu hal yang lumrah. Tapi kan tidak dihukum sebagaimana yang tadi dilakukan oleh Pak Seno gitu. Dan ini jauh lebih baik dibandingkan mendapatkan hukuman. Nah, pada konsekuensi murid dibuat tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Ya tetap tidak mainan konsekuensi. Misalkan kamu lambat selama 10 menit, maka nanti 10 menit diberi konsekuensi, kamu akan menambah 10 menit di akhir pembelajaran. Memang nggak nyumpuk temannya istirahat, saya sendiri Bu ya. Itu konsekuensinya begitu kalau misalkan terlambat tidak mengikuti pelajaran, apalagi nggak ikutnya karena sengaja misalnya lari dari pelajaran, itu konsekuensi. Tidak melukai harga diri anak, tetap kita menghargai anak kan kalau seperti itu. Ini cara yang lebih baik daripada memberikan hukuman. Nah, yang lebih baik lagi itu adalah proses restitusi. Jadi proses restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bisa juga diartikan restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi ketika siswa melakukan sebuah perilaku yang tidak disiplin, kita mengajak mereka berdiskusi, apa benar yang kamu lakukan itu, gitu ya. Mengajak mereka berdiskusi. Saya sudah melakukan restitusi, Bapak Ibu, saya loncati beberapa PPT yang mungkin kurang sempurna, tapi mungkin sedikit memberikan gambaran akan yang namanya restitusi. Ini biasanya mungkin dilakukan oleh BK ya, tapi kita sebagai guru harus bisa melakukan ini juga, restitusi. Mohon maaf ini suaranya juga kurang jelas, tapi salah nanti akan saya perjelas karena rekamannya yang kurang baik. Ini tugas saya kemarin, demonstrasi kontekstual. Nah ini ya, langkah langsung saya restitusi ya kan, tentunya juga mepet. Pada langkah-langkah restitusi nanti adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nanti kita panggil di langkah pertama ini adalah langkah menstabilkan identitas. Biasanya akan
ada kata-kata dari kita ketika anak-anak sudah duduk dengan kita, biasanya begini, setiap orang pasti melakukan kesalahan, misalkan seperti itu, dari kata-kata kita. Menstabilkan dulu emosinya, kan namanya anak sudah berbuat salah, misalnya buat onar di kelas, ketika dipanggil sama guru kan pasti ngetek gitu, aduh nanti dia apa ini sama guru. Ketika kita ajak duduk, ya kita menstabilkan dulu emosi mereka, ya ini yang namanya langkah menstabilkan identitas, ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan, artinya kita itu bisa menerima apa yang dilakukannya, wajar karena setiap anak memiliki kebutuhan dasar. Terima kasih Bu Herlit sudah datang. Bu Monalisa kemana? Jadi saya lanjutkan. Ketika anak sudah melakukan kesalahan, kita panggil, kemudian kita pahami emosinya. Ibu tahu kamu melakukan itu karena apa? Itu bisa ditanyakan nanti ya di langkah pertama tadi. Ini aktivitasnya BK loh sebenarnya ya. Ya Bu ya, betul ya. Jadi ketika anak punya masalah dipanggil, kan disampaikan dulu kan emosinya. Kamu ini kenapa kok melakukan ini? Ditanyakan dulu kan intinya itu kenapa kok kamu melakukan ini. Jadi kita pengen tahu dulu kenapa kok melakukan itu. Jangan tiba-tiba kita berikan hukuman tanpa kita mengetahui alasannya apa. Gitu. Itu harus bisa dilakukan oleh setiap guru. Jadi bukan hanya tugas BK. Ini harapannya dengan diseminasi ini setiap guru bisa melakukan restitusi kepada anak didiknya, terutama kan wali kelas juga. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Bagaimanapun yang namanya tindakan salah harus kita tetap perbaiki. Nah, makanya kita memvalidasi di sini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itulah kemudian yang ini kita pahami. Nah, adakah cara yang efektif yang dapat kamu lakukan ya, untuk memenuhi kebutuhan itu? Yang ditanyakan. Kemudian nak menjabarkan, kemudian nanti mendapatkan solusinya bagaimana? Tanyakan tentang keyakinan kelas yang ada di dalam kelas kita. Nah, kalau belum ada keyakinan kelas, nah ini yang kemudian jadi sebuah permasalahan. Terus gimana dong solusinya? Kita nggak ada kesepakatan. Oleh karena itu penting bagi kita itu membuat kesepakatan. Sama seperti kita di rumah kan juga itu buat kesepakatan dengan anak-anak apa yang harus dilakukan, gitu ya. Ini salah satu ini salah yang terakhir Bu Putri. Tenang. Ya, sebentar lagi sebelum jam 10 saya rajul muluk ya, yang tadi sudah dikenal oleh beberapa guru yang suaranya memang besar suaranya tapi suka berisik di kelas, itu nggak disukai oleh temannya. Mulai dari satu temannya, dua temannya, akhirnya hampir satu kelas nggak suka sama dia. Sehingga ini perlu dilakukan restitusi supaya apa? Dia kan akhirnya merasa nggak nyaman kan di dalam kelas gitu. Nah itu yang harus kita lakukan. Nanti ada proses restitusi bagi anak ini. Dan alhamdulillah ternyata karena beberapa guru setelah di restitusi ada perubahan. Mas Ijo sekarang lebih kalem. Kalau bicara itu secukupnya dan tidak terlalu keras gitu. Karena mas sudah meyakini, sudah ditanyakan oleh kita. Keyakinan kelas kita apa? Saling menghormati, membuat anggota kelas yang lain itu nyaman. Tidak hanya menyadari bahwa suaranya itu keras dan ngebas gitu ya. Jadi nggak boleh terlalu gitu. Ini ada yang makanya nggak ikut semua restitusi, ini masalahnya dispensasi tak ikut semua ya. Kesepakatan juga di ruang guru. Ya, kita harus kesepakatan begini, kesepakatan kelas supaya kondisi ruang guru mungkin lebih aman ya, nyaman ya. Oke, jadi sebagai salah satu contoh yang saya sudah lakukan, Bapak Ibu, ini tidak sempurna, tapi insya Allah sudah dipraktekkan. Insya Allah semua CGP akan melakukan ini dan mudah-mudahan terus bisa dilakukan ya Bu Yuni, nanti bisa memberikan perubahan. Dan insya Allah alhamdulillah kelas Bu Yuni sampai saat ini aman.
aman ya, aman insyaallah kelas saya juga aman insyaallah. Ini mudah-mudahan kelas yang lain juga bisa menerapkan ini supaya aman. Tidak saya lanjutkan semuanya ya Bapak Ibu, karena ini valid tidak ada salahnya. Kemudian nanti menanyakan keyakinan kelas. Nanti kasus keduanya juga ada, karena kami punya tugas 2 kasus ya. Yang kedua itu adalah kasusnya Mas Julfan. Di saat pembelajaran matematika, saya perhatikan Mas Julfan itu nunduk terus. Ternyata kan nah ini Mas Julfan, mungkin semua guru juga mengenalnya dengan siswa yang suka mantuk dan suka main HP di dalam kelas ya, bisa betul ya. Ternyata sama semua guru, semuanya kedua-duanya saya restitusi dan masih dalam pantauan. Dan jangan diharap sekali restitusi langsung aman. Yang namanya manusia ya Bu ya, tempatnya hilaf juga. Kita juga kadang suka hilaf, mungkin sering. Siswa juga begitu. Jadi yang kita tidak inginkan, yang siswa ini kemudian menjadi tidak nyaman di kelasnya. Dia harus tetap mempunyai hak yang sama dengan siswa untuk belajar, merasa aman dan nyaman di dalam kelasnya. Perlakukan dengan baik gitu. Kan kalau kita yang terlalu emosional, ya mungkin saat kita ingat, ya kita kan punya dosa-dosa masa lalu juga ya. Mungkin tanya Bu Lucy tadi, mungkin dulu kita masih seperti itu, ya udahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Tataplah masa depan. Sekarang yang penting apakah kita menjadi lebih baik ya kepada siswa, itu yang menjadi PR kita bersama. Kita menginginkan siswa yang mempunyai disiplin positif, yang menghargai dirinya dengan harga diri yang baik. Mari kita bersama-sama wujudkan itu ya, mewujudkan anak-anak yang memiliki disiplin positif. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu bisa mewujudkan hal itu di kelas kita masing-masing? Bu Iswarni? Langsung saja, karena saya mengajar di kelas 11 IPS, kemudian itu paling banyak kasus yang namanya IPS ya. Tapi kita perlu kesabaran juga. Kadang-kadang diajak dikasihani, dinasehati, juga kadang-kadang tidak mempan. Nah, kemudian pada waktu pelajaran saya, jadi itu saya memberikan semacam menilai tugas anak-anak. Kadang anak-anak yang tidak memperhatikan itu pasti tugasnya dilalaikan, dan tidak memperhatikan tugasnya dilalaikan. Nah, karena keterlambatan mengerjakan tugas, jadi mengerjakan tugas tapi telat, tapi nilainya saya kurangi dari temannya. Jadi itu memberikan motivasi kepada anak supaya meningkat. Tadi walaupun bukan kelas saya juga saya terapkan seperti itu. Nah, ini juga termasuk hukuman yang mendidik gitu ya. Jadi maksudnya tidak secara gitu ya. Jadi anak-anak itu punya kesadaran seperti yang di P3. Ya Bu, ini saya mengerjakan tugas Bu. Kita nilai kurangnya itu dikasih ya bagus lah. Nah, di kelas saya memang belum saya terapkan kesepakatan kelas, tapi ada yang pertama saya terapkan dengan anak. Apabila sedang saya mengajar, HP dinonaktifkan, jangan main HP. Kalau tidak dikumpulkan saja, seperti itu. Nah itu. Nah ini saya mau tanya, kesepakatan kelas ini hanya untuk wali kelas ya. Apakah itu semua guru pengajar itu bisa memberikan kesepakatan kelas untuk mengajar kelasnya? Karena apa? Kesepakatan kelas yang sudah disepakati oleh wali kelas kadang-kadang itu
lain gitu. Ya. Oke, terima kasih Bu Isma atas pertanyaannya. Keyakinan ini lebih praktisnya yang dilakukan oleh wali kelas, sehingga kemudian semua meyakini dan kemudian kita pampang di kelas kita. Ini keyakinan kelas kita yang menghormati yang tadi yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ketika anak mulai tidak disiplin, ayo kembali kepada keyakinan kelas, ya, kesepakatan kelas. Ya, mungkin secara praktisnya bisa dilakukan oleh setiap wali kelas. Jika setiap wali kelas di Semada ini memiliki keyakinan kelas bersama siswanya, mudah-mudahan diarahkan gitu. Apabila setiap guru misalkan punya kesepakatan lain, nah itu berarti khusus jam pelajaran saja. Boleh saja. Seperti kita ikut webinar kan, kesepakatan kelas ya ibu, 1, HP diaktifkan, 2, membuka kamera misalkan, 3, raise hand sebelum bertanya. Itu adalah kesepakatan dengan guru. Boleh seperti itu, silahkan. Namun keyakinan kelas itu harus sehingga nanti setiap guru pengajar mampu melakukan restitusi ketika anaknya melakukan sebuah pelanggaran gitu, yang dianggap pelanggaran. Nah, coba keyakinan kelasnya apa? Nah, itu sadar sendiri, oh iya, saya kan harus jadi anak yang menghormati ya gitu. Akhirnya aman lagi ya. Hanya sesaat ya, mungkin sesaatnya ya. Jam kita dengan siswa berapa jam sih ibu-ibu di kelas itu? Ya, sesaat itu kita bisa mengontrol anak kita. Nah, di dalam jam 5 tahun begitu. Yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Kita tidak orang lain, tetapi kita sendiri bisa mengontrol diri kita. Bisa disepakati ya. Kita tuh susah kalau mengontrol orang. Tapi ketika seseorang sudah meyakini sesuatu nilai kebajikan, dia menghargai itu, maka dia bisa mengontrol dirinya untuk menjadi seperti nilai-nilai yang diyakini kemuliaannya itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa kemudian bermanfaat. Mudah-mudahan di kelasnya Bu Iswami juga bisa diterapkan. Memang ini membutuhkan sebuah keberanian, kesabaran. Makanya guru itu adalah orang tua ya, orang tua di sekolah. Maka posisi kita itu sama seperti orang tua. Kalau di dalam Al-Quran, kalau dalam hadis itu kan al-jannatu tahta aqdamal ummahat, bahwa surga di telapak kaki ibu, karena ibu itu adalah pendidik yang utama dan yang pertama dan utama. Kenapa luar biasa kesabarannya? Ya itulah kita guru. Setiap guru adalah bisa dikatakan ya pendidik ya, namanya juga bisa dikatakan kemuliaan yang ada pada seorang ibu juga ada pada guru. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk mewujudkan budaya positif ini secara mungkin dari diri kita sendiri dulu. Nah, mudah-mudahan dengan diseminasi ini menginspirasi Bapak Ibu guru di kelasnya untuk ada keyakinan kelas dan akhirnya nanti bisa melakukan restitusi sehingga disiplin positif ini akan membudaya di sekolah kita. Mungkin hari ini hanya 3 kelas, besok ada 5 kelas dan seterusnya, dan mudah-mudahan akan membudaya disiplin positif ini di sekolah kita, harapan kita semuanya. Mungkin itu dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada diskusi lebih lagi bisa dilanjutkan di luar forum ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar sedikit lagi. Pantun lagi ya Bapak Ibu ya. Sedang pantun oleh CGP. Buah kelengkeng, buah tomat. Manis, kecut, bernutrisi. Sesaat lagi bel istirahat ku akhiri dengan senang hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah diseminasi dari Ibu Febi Yanti Handayani sebagai CGP Angkatan 7. Atau salah lagi Bu Febi. Ya. Semoga apa yang diseminasikan membawa kebermanfaatan bagi kita semua, khususnya di lingkungan Semada dan umumnya di lingkungan masyarakat. Nantinya kita
kita bisa mengimplementasikan kepada khususnya anak didik kita dan lebih luas lagi kepada teman sejawat dan kepada masyarakat di sekitar dan pada umumnya. Demikianlah acara hari ini untuk diseminasi budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang bersedia hadir. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata baik dari saya sebagai moderator dan dari Bu Febi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.